kita mau melihat dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah penghambat panggilan ilahi. Rencana abadi Tuhan bagi kehidupan orang percaya adalah agar orang percaya yang sudah menerima, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, adalah agar orang percaya, adalah agar orang beriman itu tetap berjalan di dalam panggilannya dengan menghidupi kasih anugerah yang dipercayakan dan telah dianugerahkan Tuhan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Namun realita yang terjadi itu sangat berbeda, karena ada banyak hambatan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang siap untuk menghambat panggilan hidup orang percaya. Baik itu dari sisi eksternal, berupa pengaruh dari lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita bekerja, lingkungan di mana kita bersosialisasi dan lain sebagainya. Tetapi juga ada hambatan yang datang secara internal, yaitu adanya orientasi pribadi yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Apa sih penghambat panggilan ilahi dalam kehidupan orang percaya pada masa kini, sesuai kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama hari ini? Surat 1 Korintus adalah merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dialamatkan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Karena ada begitu banyak permasalahan, karena ada begitu banyak persoalan, karena ada begitu banyak tantangan hidup yang mereka alami dan mereka hadapi. Secara khusus berkaitan dengan karakter hidup, secara khusus berkaitan dengan etika hidup, secara khusus berkaitan dengan berbagai macam pertikaian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di kota Korintus.
Jadi ketika kita membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, penghambat panggilan ilahi di dalam kehidupan orang percaya yang pertama adalah persaingan atau kompetisi yang tidak sehat. Persaingan atau kompetisi yang tidak sehat terjadi di dalam jemaat yang ada di Korintus. Jemaat ini adalah merupakan hasil dan buah dari pelayanan Rasul Paulus. Tetapi jemaat ini mengalami yang namanya kompetisi. Kompetisi adalah merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan setiap insan. Kompetisi adalah merupakan satu hal yang wajar bagi semua orang di setiap lini kehidupan. Tetapi menjadi masalah, menjadi persoalan adalah ketika kompetisi ataupun persaingan yang kita lakukan itu keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Ini yang terjadi di dalam jemaat, kehidupan jemaat yang ada di kota Korintus. Jemaat ini bersaing secara tidak sehat. Karena persaingan yang tidak sehat ini mendatangkan iri hati, mendatangkan perselisihan, mendatangkan kebencian, mendatangkan yang namanya berbagai macam pertikaian, sehingga mereka dicap sebagai orang-orang yang masih hidup dalam pola hidup duniawi. Jadi ketika persaingan itu tidak dikelola dengan baik, entah itu dalam bisnis, entah itu dalam pendidikan, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam usaha, entah itu dalam rumah tangga Kristen. Ketika terjadi yang namanya persaingan yang tidak sehat, di sana akan ada yang namanya masalah. Di sana akan ada yang namanya petaka. Di sana akan ada yang namanya bencana. Karena itu secara tegas Rasul Paulus menegur dan memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Dia menegur mereka karena kasihnya, karena cintanya, karena kepeduliannya. Dia berkata bahwa kompetisi itu penting. Tetapi ketika kompetisi itu keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan, maka akan terjadi yang namanya perselisihan. Perselisihan ini akhirnya terjadi karena ada yang menganggap bahwa dia berasal dari golongan Paulus. Ada yang berkata bahwa dia berasal dari golongan Apolos. Ketika kita membaca di dalam 1 Korintus pasal pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana masing-masing mencoba untuk mulai mengklaim diri bahwa dia berasal dari golongan Kefas. Ada yang berkata bahwa dia dari golongan Kristus. Sehingga terjadi pertikaian. Sehingga terjadi percekcokan. Mana yang superioritas dari golongan Paulus, Kefas, Apolos, dan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hari ini kita hidup di dalam era modernisasi. Persaingan demi persaingan begitu ketat. Sehingga dibutuhkan yang namanya kreativitas. Sehingga dibutuhkan yang namanya inovasi-inovasi. Untuk terus bersaing. Tetapi ketika persaingan yang sehat, itu seharusnya kita pertahankan. Persaingan yang sehat adalah melihat seseorang bertumbuh. Melihat seseorang berkembang. Melihat seseorang berhasil, melihat seseorang sukses, melihat seseorang sebagai insan yang benar-benar menjalankan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Sudah seharusnya satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendorong, saling memotivasi. Tetapi realitas yang terjadi di kota Korintus adalah terjadi perselisihan. Perselisihan terjadi. Jadi ketika kita melakukan persaingan, kompetisi tidak sehat, akan terjadi yang namanya
perselisihan. Di ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Tuntutan Kristus, tuntutan kebenaran adalah ketika kita sudah diselamatkan. Itu bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, tetapi semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan inilah harus yang menjadi landasan dasar bagi kita. Sehingga ketika kita berkompetisi, sehingga kita bersaing satu dengan yang lain, kita tidak mengabaikan kebenaran. Kita mengedepankan kebenaran. Kita menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Realita yang terjadi hari ini di dalam gereja Tuhan, karena terjadi persaingan yang tidak sehat, ada iri hati. Dari iri hati ini membuat yang namanya perpecahan. Dari iri hati naik kepada perselisihan. Perselisihan. Itu terjadi di dalam kota Korintus. Kita harus menyadari bahwa sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan, kita berbeda di dalam segala hal. Baik itu kita sebagai suami, baik itu kita sebagai istri, baik itu kita sebagai anak. Bahkan kalau kita bekerja, kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang majikan. Bahkan ketika kita menimba ilmu, pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya, kita harus sadar sepenuhnya bahwa kita didesain oleh Tuhan itu secara unik dengan karunia potensi yang berbeda-beda. Karena itu sudah seharusnya perbedaan ini menjadi sesuatu yang kita sikapi secara positif, sehingga memberikan manfaat, yaitu saling mengisi satu dengan yang lain. Ketika kita melihat perbedaan itu sebagai hal yang negatif, maka di sanalah letaknya perselisihan itu. Kita harus menyadari sebagai suami, sebagai istri dalam rumah tangga. Istri kita berbeda, suami kita berbeda, anak kita berbeda. Karena itu dibutuhkan yang namanya kompetisi. Kompetisi yang harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Tanpa itu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mudah untuk mengalami yang namanya kekecewaan. Hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Berkompetisi secara sehat atau berkompetisi secara tidak sehat. Banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka menghalalkan segala cara supaya menjadi nomor satu, supaya menjadi number one. Sehingga mereka berusaha untuk menghalalkan segala cara supaya memuaskan semua yang menjadi keinginan hatinya. Sehingga terjadi yang namanya sikut-menyikut antara sesama teman, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam setiap tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan. Sehingga di sana kita melihat terjadi yang namanya kepahitan, terjadi yang namanya kebencian, terjadi yang namanya kemarahan, terjadi yang namanya pembunuhan. Hari ini kita hidup di dunia modernisasi yang begitu luar biasa. Hampir setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita yang begitu luar biasa, di mana perselisihan-perselisihan terjadi di dalam berbagai macam lini. Sehingga satu dengan yang lain akhirnya saling menyalahkan. Satu dengan yang lain akhirnya saling menjudgment, mencari pembenaran di luar kebenaran firman Tuhan. Tetapi kesempatan hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa ketika kita mengambil jalan yang salah tanpa memegang teguh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mudah dihancurkan. Kita akan mudah mengalami berbagai macam tekanan hidup. Beratnya pergumulan, beratnya tantangan hidup, beratnya persoalan yang kita alami dan kita hadapi, bukan karena orang-orang yang ada di sekeliling kita, bukan karena gereja, bukan karena tempat di mana kita bergereja. Tetapi ironis, hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami kepahitan karena orientasinya berbeda. Dia keluar dari satu gereja, pindah ke gereja yang lain. Dan akhirnya
dia tidak bertumbuh secara normal. Orang yang normal, orang yang merindukan yang namanya damai. Orang yang normal, orang yang merindukan yang namanya sukacita. Orang yang normal, orang yang merindukan adanya kedamaian, baik di dalam lingkup di mana dia bekerja, lingkup keluarga, bahkan di dalam masyarakat. Karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita bersaing secara tidak sehat, maka percayalah kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita. Kita akan kehilangan momen-momen, bahkan kesempatan-kesempatan yang sudah seharusnya menjadi bagian hidup kita. Tetapi ketika kita berkompetisi dengan baik, maka di sana akan ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan, sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu kompetisi yang kurang sehat terjadi di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita melihat di sana ada Kain dan Habel. Mereka berkompetisi, seharusnya ini berkompetisi secara sehat. Seharusnya Kain menjaga, melindungi, memproteksi Habel adiknya. Tetapi karena kompetisinya, orientasinya kepada self-center, orientasinya kepada dirinya sendiri, akhirnya dia melihat adiknya sebagai penghalang, sebagai penghambat. Sehingga dia akhirnya membunuh Habel adiknya. Kita lihat kompetisi yang lain, kompetisi yang tidak sehat terjadi juga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Yakub, bagaimana 12 anak Yakub, di sana ada seorang yang bernama Yusuf. Bagaimana dia menceritakan mimpinya, harapannya, visinya. Tetapi karena iri hati, karena persengketaan yang terjadi yang tidak diselesaikan secara clear, maka kita melihat bagaimana kehidupan seorang Yusuf berakhir di tanah Mesir. Jadi pelajaran yang kita mau ambil dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan telah menganugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian karunia talenta, potensi yang berbeda-beda. Baik itu kita berperan sebagai suami, baik itu kita berperan sebagai istri, baik itu kita berperan sebagai anak. Tuhan mau supaya kita saling mengisi satu dengan yang lain. Kalau ada perbedaan, jangan jadikan perbedaan itu sebagai alat untuk saling melukai, saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi perbedaan ini harus disikapi secara benar. Bahwa inilah keunikan Allah kita, Allah yang luar biasa. Agar kita satu dengan yang lain saling melengkapi di dalam menunaikan setiap tugas panggilan yang hari ini Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kita. Jemaat di Korintus hari ini kita melihat mereka karena persaingan yang tidak sehat satu dengan yang lain saling menyalahkan. Sehingga melupakan kebenaran, melupakan segala kasih kebaikan Tuhan. Sore hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita diajar agar bersaing secara sehat. Dengan terus mengembangkan diri. Dengan terus mengembangkan setiap potensi karunia talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Dan poin yang kedua, apa penghambat panggilan ilahi dalam kehidupan orang percaya. Dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sana kita melihat bagaimana poin yang kedua di sini adalah penghakiman. Jadi kalau poin yang pertama persaingan yang tidak sehat, poin yang kedua ini adalah tingkatan pemikiran. Sehingga akhirnya orang-orang di Korintus saling menghakimi satu dengan yang lain. Mencari pembenaran antara satu dengan yang lain. Dari golongan Paulus dia berkata saya yang paling benar. Dari golongan Kefas dia berkata saya yang paling benar. Dari golongan Apolos dia mengklaim diri bahwa saya yang paling benar. Bahkan dari golongan Kristus dia berkata saya yang paling alkitabiah. Gereja Tuhan hari ini kita dipanggil hadir di tengah-tengah dunia dengan berbagai macam karunia talenta. Adalah agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita dipanggil untuk menjadi garam. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Tuhan memilih saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian memanggil kita
Respon dari panggilan kita adalah ketika kita membuka diri, menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi ini tidak dipakai. Kita diselamatkan hanya semata-mata karena anugerah. Tetapi jangan karena anugerah ini kita menyombongkan diri. Jemaat di Korintus, mereka merasa paling rohani satu dengan yang lain. Dari golongan Apolos berkata dia paling rohani. Dari golongan Apolos, dari golongan Kefas, dari golongan Kristus. Sehingga sadar tidak sadar di dalam kehidupan mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Hari ini juga di dalam gereja Tuhan terjadi yang namanya penghakiman. Ketika terjadi yang namanya penghakiman di dalam gereja, baik itu jemaat kepada hamba Tuhan kepada jemaat, bahkan jemaat kepada sesama, jemaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka kita sedang menghambat karya Tuhan untuk memakai kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Seringkali yang terjadi menghambat kehidupan kita sehingga kita kelihatan berjalan, kelihatan berlari, tetapi terlari-lari di tempat karena penghakiman satu dengan yang lain. Ketika kita ada sebagai suami istri, ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang salah di dalam rumah tangga. Seringkali sadar tidak sadar, kita belum melakukan yang namanya tabayun. Kita belum melakukan yang namanya klarifikasi. Kita mudah melihat hanya dari casingnya. Kita sudah mulai menghakimi orang itu. Kita belum tahu apa masalahnya, kita belum tahu apa pergumulannya, mengapa dia melakukan ini dan itu. Kita seringkali mudah untuk menghakimi. Bahkan seringkali sadar tidak sadar di dalam langkah hidup kita sebagai orang percaya. Seringkali kita lebih melihat kesalahan orang lain daripada kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya di masa kini. Ini pun yang terjadi dengan kehidupan jemaat di Korintus. Dia hanya melihat seseorang tanpa melakukan klarifikasi, tanpa melakukan berbagai macam klarifikasi, dia mulai menghakimi satu dengan yang lain. Sehingga terjadi yang namanya perpecahan. Iri hati, pertengkaran, perselisihan terjadi di sana. Bahkan membawa orang-orang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga memiliki pola yang sama dalam berjemaat, dalam berkeluarga, bahkan di tempat di mana kita bekerja ataupun kita menimba ilmu. Ketika kita ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan satu dengan yang lain dan kita tidak melakukan yang klarifikasi, kita akan mulai berdiri menjadi hakim. Jemaat di Korintus mereka begitu sombong, mereka begitu angkuh. Kesombongan rohani inilah membuat mereka akhirnya dengan mudah menghakimi orang lain. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita sombong rohani, maka kita akan merendahkan orang lain. Dan kita merasa diri kita benar. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, firman Tuhan di sana dengan jelas berkata demikian hal menghakimi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi seringkali terjadinya hambatan di dalam pertumbuhan kerohanian kita, di dalam bergereja, di dalam berkomunitas, di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita karena mudahnya kita menghakimi. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab penghakiman itu adalah milik Tuhan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas
untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita melihat kesalahan orang lain daripada kita melihat kesalahan kita sendiri. Tapi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, sebelum kita menghakimi orang lain, mari kita introspeksi diri, perbaiki diri. Seringkali kita menuntut orang lain supaya orang lain berubah, tetapi kita sendiri tidak mau berubah. Inilah yang membuat kita, inilah yang menghambat panggilan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita akhirnya undur dari Tuhan. Kita mengalami yang namanya kekecewaan, kita mengalami yang namanya kepahitan. Terkadang kita membuat orang lain pahit, terkadang kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Melalui sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Baik kita sebagai istri, baik kita sebagai suami, bahkan kita sebagai anak. Bahkan kita sebagai pelayan Tuhan. Kita sebagai jemaat Tuhan. Tak ubahnya sama seperti jemaat di Korintus. Tetapi hari ini kita kembali diajarkan bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Jangan pernah kita menghakimi sesama kita. Dan yang ketiga, yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, penghambat panggilan hidup orang percaya. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan terhadap panggilan Tuhan. Mengapa banyak orang percaya sudah mengalami begitu banyak mukjizat, sudah mengalami begitu banyak berkat Tuhan, sudah mengalami begitu banyak karya Tuhan yang Tuhan buat di dalam diri dan hidupnya, tetapi hidupnya masih biasa-biasa saja. Hidupnya masih seperti ini saja. Dari dulu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, hingga hari ini pun masih tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama seperti sebelum dia mengenal Tuhan. Mengapa demikian? Karena banyak orang percaya, karena banyak orang Kristen yang kurang memahami tentang panggilan Tuhan di dalam diri dan hidupnya. Sekali lagi saya mau tekankan kepada kita bahwa panggilan Tuhan kepada jemaat di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hina, orang-orang yang dikungkung dengan berbagai macam dosa, pelanggaran, pemberontakan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, mereka dipilih, mereka dipanggil, mereka ditebus, mereka dibebaskan, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka lupa semua karya Tuhan. Mereka lupa semua kebaikan Tuhan. Mereka lupa semua karya pengorbanan yang Yesus buat bagi mereka. Hari ini juga terjadi di jemaat Tuhan di zaman now. Terjadi dalam kehidupan kekristenan di masa kini. Dirinya, KTP-nya adalah agama Kristen. Tetapi kelakuannya tidak mencerminkan kekristenan itu sendiri. Hidup di dalam dosa. Hidup di dalam berbagai macam pemberontakan. Hidup di dalam berbagai macam perselisihan. Masih hidup dalam kedagingan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Cara hidup orang-orang Kristen ini masih sama seperti manusia duniawi. Itu sebab Rasul Paulus di dalam Galatia dia berkata demikian. Ayat yang ke-19. Perbuatan-perbuatan daging ini masih terus mengikuti, masih tetap dipegang erat-erat, bahkan masih dijadikan sebagai gaya hidupnya. Ini disebabkan karena orang Kristen, orang percaya sendiri tidak memahami panggilan Tuhan atas diri dan hidupnya. Itu sebabnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini masih tetap dia pegang. Dia nggak mau lucuti, dia nggak mau lepaskan. Sehingga dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit berselisih, dikit-dikit berseteru. Ini adalah ciri hidup manusia duniawi.
Orang yang seharusnya mengaku diri sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dibebaskan. Dia sudah seharusnya terbebas dari yang namanya keinginan-keinginan duniawi. Tetapi banyak orang Kristen yang hari ini masih hidup di dalam penyembahan berhala. Apa yang salah? Yang salah bukan Tuhan. Yang salah bukan karena Tuhan tidak mampu, tetapi karena orang percaya sendiri, tidak mau untuk menanggalkan manusia lamanya. Ketidaksadaran ini karena dia tidak mengerti bahwa Tuhan, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kurangnya pemahaman terhadap panggilan Tuhan ini karena dia tidak menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya sang sumber yang memberikan pertumbuhan. Jemaat di Korintus ini merasa diri bahwa dia sudah berkontribusi banyak, dia sudah melakukan banyak hal. Ada Apolos, firman Tuhan itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada mereka bahwa ada yang menanam, Paulus menanam, tetapi Apolos menyiram. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Itu sebabnya banyak orang bertanya kepada saya, Pak Misrai, Bapak nggak marah ya? Ngapain saya harus marah? Saya tetap memberikan, melakukan di dalam pelayanan, saya tetap harus memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Karena itulah panggilan Tuhan atas hidup saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak melayani dengan memberikan yang terbaik. Selama saya diberikan kesempatan untuk melayani, saya melihat pelayanan itu sebagai sebuah kesempatan, sebuah kepercayaan. Tetapi Pak Misrai, apa Bapak nggak menjadi kecewa ketika firman Tuhan Bapak sudah taburkan, Bapak sudah bagikan, tetapi orang itu tidak pernah berubah? Itu bukan urusan saya. Bertumbuh tidaknya seseorang, itu bukan haknya pendeta. Itu bukan haknya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita memberitakan firman, ketika kita menyampaikan kebenaran, orang-orang yang kita sampaikan mereka mau berubah atau tidaknya itu pekerjaan Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Bagian saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah terus memberitakan Injil. Terus memberitakan kebenaran. Banyak orang hari ini menjadi patah semangat. Banyak orang hari ini menjadi patah arang. Banyak orang hari ini menjadi putus asa. Dan akhirnya tidak melayani Tuhan. Karena dia menggunakan konsep dan cara berpikir dia. Dia mau apa yang ditaburkan, dia mau apa kebenaran yang dibagikan. Orang langsung berubah 100 derajat. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa kita, tugas kita. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Konsep ini yang harus kita pegang. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Itu yang pertama. Ketika kita memahami konsep ini dengan baik dan benar, kita akan bergairah untuk terus menghidupi panggilan kita sampai garis akhir. Tetapi yang kedua juga, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, adalah kita sama-sama mendapatkan upah yang sama. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bekerja di perusahaan, ketika kita bekerja sebagai karyawan, kita mendapatkan yang namanya upah. Upah itu disesuaikan dengan kapasitas tanggung jawab yang dipercayakan oleh perusahaan. Kita akan menerima upah sesuai pekerjaan yang kita tekuni dan kita jalani. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa entah apapun itu posisi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita meresponi panggilan Tuhan, entah kita sebagai penerima tamu, entah kita sebagai WL, entah kita sebagai singer, entah kita sebagai pengkhotbah, entah kita sebagai pembersih rumah gereja, atau apapun itu. Firman Tuhan berkata bahwa upah kita akan kita terima. Upah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan dibayar tunai oleh Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang berutang. Ini yang harus kita sadari.
Nah, penghambat pertumbuhan karena kurang pemahaman ini membuat banyak orang undur dari Tuhan. Membuat banyak orang hitung-hitung dengan Tuhan. Membuat banyak orang akhirnya tidak betah untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Seringkali akhirnya dia memperbandingkan antara gereja A dengan gereja B, hamba Tuhan A dengan hamba Tuhan B, bahkan jemaat A dengan jemaat B. Yang saya ingin tekankan kepada kita bahwa orang yang mengerti panggilan Tuhan, dia akan terus konsisten melakukan setiap tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan kepadanya. Dengan dasar kebenaran firman Tuhan, bahwa yang menanam, yang menyiram, semua akan mendapatkan upah yang sama di hadapan hadirat Tuhan. Ini yang harus menjadi dasar bagi kita. Supaya terus menghidupi panggilan kita di tengah-tengah tantangan hidup dan persoalan hidup yang kita jalani bersama-sama. Dan yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini, kurangnya pemahaman umat Tuhan akan panggilan Tuhan. Ini menjadi penghambat karena mereka tidak menyadari bahwa Tuhan adalah merupakan rekan sekerjanya. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata di sana, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ketika kita menyadari panggilan Tuhan dengan baik, dengan benar, Bapak Ibu, kita ini adalah mitranya Tuhan. Kita ini adalah partnernya Tuhan. Kita ini adalah rekan sekerjanya Tuhan. Tantangan, pergumulan, persoalan hidup mungkin berat. Tetapi ketika kita mengerti, kita memahami dengan benar bahwa Tuhan adalah partner kita, maka ini akan menggairahkan kita bahwa tantangan yang kita alami, pergumulan, persoalan yang kita alami, itu menjadi ringan. Sehingga kita terus bergairah untuk tetap melayani Tuhan. 3 poin ini dari bagian yang ketiga dari firman Tuhan ini. Ketika kita lakukan ini di dalam seluruh totalitas kehidupan kita, maka kita akan keluar sebagai orang-orang yang terus menghidupi panggilan Tuhan sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Nah, untuk bisa menghidupi panggilan Tuhan ini, tidak ada cara lain Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketiga poin ini dapat kita lakukan dalam hidup kita ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Serta kita mengamalkan baik di dalam sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Maka kita akan mengalami yang namanya kehidupan yang berkemenangan. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Jadi inilah ketiga poin yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar, kalau hari ini kita dihambat, saya tidak tahu apa yang menjadi hambatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Menghambat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan. Ogah datang kepada Tuhan. Malas datang kepada Tuhan. Saya tidak mengerti apa yang menjadi hambatan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga tidak hidup di dalam panggilan Tuhan. Kalau ada di antara poin-poin ini, karena kita memiliki kompetisi yang kurang sehat di dalam pelayanan, firman Tuhan mengajak kita bertobatlah. Mari kita bertobat. Sadarilah bahwa kita dipilih, kita dipanggil menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Dengan keunikan yang berbeda-beda. Bapak Ibu tidak harus menjadi sama seperti saya. Tuhan memanggil kita dengan karunia, talenta yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda. Kita pakai itu untuk terus menghidupi panggilannya, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, kalau ada penghambat yang selama ini menghambat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian karena kita mudah menghakimi orang lain, Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita introspeksi diri. Sebelum kita menjudgment orang lain, sebelum kita menghakimi orang lain, Tuhan mau kita mengintrospeksi diri. Banyak orang hari ini Bapak Ibu berkata bahwa apa? Ada pepatah yang berkata demikian Bapak Ibu. Gajah di seberang lautan.
Gajah di depan mata kelihatan. Tetapi semut yang nun jauh di seberang lautan itu kelihatan. Seringkali yang terjadi kita melihat dosa orang, kelemahan orang, kekurangan orang. Nah, ini seringkali juga menjadi hambatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berubah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau selama ini kita tidak mengerti tentang panggilan Tuhan atas hidup kita, hari ini Tuhan mengingatkan bahwa panggilan Tuhan kita harus mengerti. Hanya orang yang mengerti panggilan Tuhan dengan benar, yaitu bahwa ada Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Maka kita akan terus bergairah untuk melayani Tuhan. Orang yang mengerti panggilan Tuhan, dia mengerti bahwa apapun yang dia lakukan untuk Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 3:23. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, Tuhan perhitungkan itu bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan mendapatkan upah yang sama di hadapan hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang menyadari bahwa dia dipanggil oleh Tuhan, itu akan membuat dia tetap survive karena dia menyadari bahwa dia adalah rekan sekerjanya Tuhan. Dia adalah partnernya Tuhan. Tantangan boleh datang, pergumulan boleh datang, tetapi Tuhan akan memberikan kesanggupan, kemampuan baginya. Karena Tuhanlah penguasa atas seluruh totalitas kehidupannya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang terakhir yang ingin saya bacakan bagi kita di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat sebagai penutup dari bagian kebenaran firman Tuhan adalah demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita terus digugah untuk terus menghidupi panggilan kita sampai akhir hayat hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.